Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata fatu'dul ahya. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara masalah hadis-hadis tentang larangan mencela orang mati. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwata fatu'dul ahya. Artinya, janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati, maka kalian akan menyakiti orang-orang yang hidup. Sababul wurud hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sya'ad, Ahmad, Al-Hakim, dan ia mensohekannya dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki menyebut-nyebut Abul Abbas lalu mencelanya, dan dalam satu lafaz orang itu berkata kepadanya, aku melihat Abdul Muttalib bin Hashim dan Al-Qaitolah dukun Bani Sahm. Keduanya dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka. Lalu Abbas pun menampar wajah orang itu. Maka mereka berkumpul dan berkata, demi Allah, kita akan menampar Abbas sebagaimana ia telah menamparnya. Lalu hal itu terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berkhutbah dan berkata, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Mereka menjawab, engkau wahai Rasulullah. Beliau berkata, sesungguhnya Abbas adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Janganlah kalian mencela orang-orang telah mati di antara kita, karena kalian akan menyakiti yang hidup lantaran itu. Para pemirsa yang bahagia, dan diriwayatkan oleh Ibnu Sya'ad Al-Hakim, dan ia mensohekannya dari Ummu Salamah, ia berkata, Ikrimah bin Abu Jahal mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jika ia berjalan di Madinah
orang-orang akan berkata kepadanya, ini adalah anak dari musuh Allah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkhutbah, lalu berkata, manusia itu berinduk-induk. Yang terbaik di antara mereka pada zaman jahiliyah adalah yang paling baik pula di dalam Islam jika mereka memahami syariat Islam. Janganlah kalian menyakiti seorang muslim dengan perantara orang kafir. Dan satu lapat Ibnu Sya'ad, ia berkata, apa urusan kaum-kaum itu? Mereka menyakiti orang-orang hidup dengan mencela orang-orang yang telah mati. Ketahuilah, janganlah kalian menyakiti yang hidup dengan mencela orang-orang yang telah mati. Para pemirsa yang bahagia, dan diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam tarikhnya dari Nabat Ibnu Suraid, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati kubur Abu Uhaiha. Lalu Abu Bakar berkata, ini adalah kubur Abu Uhaiha, si fasik itu. Mendengar itu Khalid bin Sa'ad berkata, demi Allah, tidaklah menyenangkan kami bahwa ia berada di kedudukan yang tertinggi, padahal ia serupa dengan Abu Kuhafa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencela orang mati, maka akan membuat orang hidup jadi murka. Para pemirsa yang bahagia, dan diriwayatkan oleh Al-Khoroid di dalam Al-Musawi Al-Akhlaq dari Muhammad ibnu Ali bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencela orang-orang musyrik yang terbunuh pada perang Badar dan berkata, sesungguhnya mereka tidak akan terlepas dari apa yang kalian katakan, lalu kalian menyakiti yang hidup lantaran celaan itu. Ketahuilah, sesungguhnya mencela itu adalah perbuatan tercela. Para pemirsa yang bahagia, tahqiq hadis tersebut lapat milik At-Tirmidzi dalam Abwa al-Birri Wasilah, bab maja'a bisam, hadis tentang celaan, 2-238, dan ia mendiamkannya. Ahmad 4-252 dengan lapat-lapat yang beragam. Sababul wurud hadis yang pertama lapatnya milik Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat 4-15, dan rijalnya adalah rijal-rijal yang hasan. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 3-329, dan ia berkata, hadis ini hadis sahih isnad, namun keduanya tidak meriwayatkannya dan disepakati oleh Dhahabi. Ahmad 1-300 dengan lapat-lapat yang beragam. Para pemirsa yang bahagia, sababul wurud yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Sya'ad dalam At-Tabaqat 4-16, dan rijalnya adalah rijal-rijal yang sahih. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 3-243, dan ia berkata setelahnya, sahih isnad, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Lalu dikomentari oleh Ad-Dhahabi bahwa pada sanadnya terdapat 2 orang yang lemah, dan hadis tersebut diriwayatkan oleh An-Nasai dalam kitab Al-Qasamah bab
al-qut minal latmah, menuntut balas dari tamparan, dengan lapat-lapat yang beragam, sedang satu bagian yang padanya terdapat hadis Ibnu Asakir belum aku temukan. Al-baza'u berasal dari kata al-mubadat, yaitu al-mubasiyat, perbuatan-perbuatan keji atau jelek. Lihat An-Nihaya 1/68. Begitu juga kitab Al-Kharaid itu belum kami temukan. Para pemirsa yang bahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata yang kurang pas, kurang berkenan, kami mohon maaf. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.